Puji nama Tuhan. Mohon maaf karena Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan tidak dapat mengikuti pengumuman dengan maksimal. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur memiliki Allah yang luar biasa, seperti Allah yang kita sembah pada pagi hari ini. Dia Bapa yang kekal bagi saudara dan saya. Dia tahu setiap apa yang kita perlukan saat-saat ini. Tidak ada kasih yang dimiliki oleh siapapun juga kecuali kasih yang dimiliki oleh Tuhan kita, yang sudah diberikan bagi saudara dan saya. Haleluya, Yesus Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu bagi kami. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau yang ku pinta Tuhan, yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Amin Tuhan. Dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Akan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh,
kasih yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Amin Tuhan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa-Ku yang kekal. Biarlah segala pujian kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami kembalikan kepadamu ya Bapa. Biarlah Engkau disenangkan lewat pujian kami. Saat ini Bapa, berfirmanlah Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau lembutkan hati kami. Biarlah setiap firman-Mu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Kiranya Engkau suci kuduskan kehidupan hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biarlah setiap apa yang akan disampaikan Tuhan merupakan isi hati daripada Allah sendiri. Terpujilah Engkau ya Bapa. Segala bentuk kuasa si jahat Tuhan yang berusaha menghilangkan konsentrasi kami, membuat kami acuh tak acuh akan firman Tuhan, apapun bentuknya Bapa, saat ini kami bersatu hati memanggil namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ikat patahkan, hancurkan kuasa yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Tuhan yang melingkupi kami semua. Terpujilah Engkau ya Bapa, dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita semua. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan jika ada yang baru pertama kali hadir, supaya kita bisa saling mengenal, kami mohon saudara tidak keberatan boleh berdiri sebentar. Bagi yang baru pertama kali hadir, ada? Puji Tuhan, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Di sebelah kiri kanan masih ada, di belakang ada yang baru pertama kali hadir. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita doakan saudara-saudara kita yang baru pertama kali hadir. Bapa di sorga, terima kasih untuk kehadiran beberapa saudara-saudara kami yang untuk pertama kalinya beribadah dalam ibadah pagi di tempat ini Tuhan. Engkau tilik apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan hati mereka. Buka jalan, campur tangan, dan biarlah Tuhan mengadakan segala perkara, terlebih keselamatan daripada-Mu menjadi bahagian mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut dan memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 8. Jika saudara sudah temukan, mari kita sambut firman Tuhan dan kita akan baca bersama.
Ya, demikian bunyinya kita baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Pasal 2 mulai ayat 1. Di sebelahnya kita baca pasal 2 mulai ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Melalui ayat-ayat yang kita baca, kita belajar kebenaran firman Tuhan dari hal hidup dalam kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, peringatan diawali atau mulai dari saat peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kepada kita diberikan kesempatan untuk doa baptisan Roh Kudus, bukan melakukannya secara tradisi sebagai suatu peringatan dari satu peristiwa nyata. Karena itulah juga yang Tuhan Yesus pesan kepada murid-murid dan semua yang mengikut Dia pada saat itu untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Tapi rupanya tidak semua tinggal. Sebagian meninggalkan Yerusalem, sebagian tinggal, dan mereka yang tinggal itulah yang menerima janji Bapa, yaitu baptisan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat disayangkan bahwa sebahagian besar umat Tuhan tidak terlalu memperhatikan tentang baptisan Roh Kudus. Bahkan sebagian juga sama sekali tidak percaya dan tidak dapat menerima bahwa masih ada baptisan Roh Kudus. Yang berikut, mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus juga ada sebahagian yang tidak memahami dan memperlakukan Roh Kudus sebagai oknum atau adalah oknum Allah sendiri. Dan seolah-olah karena Roh Kudus dikatakan penolong, roh penolong, roh penghibur, jadi kemudian benar-benar dijadikan penolong. Kapan diperlukan minta tolong baru minta tolong. Cadangan, serep, selagi masih bisa hidup dengan kekuatan diri sendiri, Roh Kudus kita abaikan. Karena kita anggap ya, dia mungkin penganggapan mereka atau kita pun juga bisa saja terjadi. Ya, ia hanya oknum ketiga. Nah, saudara, inilah yang membawa banyak orang percaya tidak bisa hidup dan tidak pernah mengalami hidup dalam kuasa Roh Kudus. Nah, sebentar kita akan melihat bukti-bukti Alkitab
tentang orang-orang percaya, murid-murid Tuhan, pengikut Kristus yang hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Jika ini bukan hal yang sangat mutlak, tidak perlu Yesus memberikan pesan khusus dan memberikan larangan, jangan meninggalkan Yerusalem, karena sedikit hari lagi atau sedikit waktu lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan diberikan secara jelas, Yohanes membaptis kamu dengan air, tapi dalam waktu yang tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada kalimat ini berarti baptisan Roh Kudus ini adalah mutlak bagi setiap orang percaya. Tetapi aneh, tidak semua kelompok Kristen memasukkan ini sebagai satu doktrin. Mereka hanya menjadikan itu satu fenomena yang pernah terjadi pada zaman gereja mula-mula, tetapi bukan hal yang mutlak. Saudara, apa yang firman Allah katakan sangat jelas. Kalau ada larangan khusus, tinggallah di kota ini sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Atau kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa atau memahami secara dengan sangat gampang dan sederhana, ini adalah mutlak. Kenapa hal ini adalah mutlak? Itu perintah Tuhan dan adalah bahagian daripada rancangan Allah bagi orang, untuk orang percaya, agar mereka benar-benar bisa menikmati kehadiran Tuhan, hidup bersama Tuhan secara real dalam keberadaan mereka sebagai manusia biasa lahiriah ini, di dalam mereka menjalani hidupnya sebagai orang percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita ketahui sampai kepada hari ini, antara lain yang tadi, tidak perlu itu baptisan Roh Kudus, tidak penting, itu bukan suatu keharusan dan suatu doktrin, itu hanya fenomena yang pernah terjadi tempo dulu dan sekarang tidak lagi. Sedangkan apa yang kita baca adalah satu kebenaran sebagaimana yang saya sudah jelaskan. Sebaliknya, bagi kelompok orang percaya yang sungguh-sungguh atau menyadari bahwa baptisan Roh Kudus adalah mutlak, juga ada hal-hal aneh yang kita temukan, yaitu bahwa kamu harus dibaptis Roh Kudus, sebab kalau tidak dibaptis Roh Kudus nanti tidak ada lagi yang lebih ekstrim, tidak bisa masuk surga. Padahal tidak ada ayat yang mengatakan itu. Kemudian yang lain juga berkata harus baptisan Roh Kudus, sebab kalau tidak dibaptis Roh Kudus nanti Tuhan Yesus datang tidak terangkat, nanti akan tinggal di dunia dan mengalami antikris. Dan rupanya yang kedua ini sangat berhasil memicu jemaat
untuk supaya dibaptis Roh Kudus karena takut nanti disiksa kalau ketinggalan sampai Tuhan Yesus datang. Atau sebelum Tuhan Yesus datang ada aniaya besar. Nah, saudara, apa yang menjadi hal yang paling hakiki tentang baptisan Roh Kudus? Seolah-olah semuanya lenyap. Tidak ada. Apakah yang menolak atau yang menerima? Tetapi kebenaran firman Allah dari apa yang baru saja kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8, hampir-hampir kita tidak temukan di sini. Baik yang menolak, baik yang menerima, apalagi yang menolak. Kemudian ada hal kebenaran yang juga sempat ditanamkan, bahwa ketika seorang dibaptis Roh Kudus, tandanya adalah bahasa roh. Tidak salah. Tetapi kemudian orang-orang yang dituntun untuk dibaptis Roh Kudus ini terganggu dengan kebenaran ini. Kenapa terganggu dengan kebenaran ini? Ya karena mereka mau menerima baptisan Roh Kudus itu yang ditandai dengan bahasa roh, tetapi dengan memakai akal pikiran. Tidak akan pernah ketemu. Akibat daripada adanya satu penanaman kebenaran bahwa baptisan Roh Kudus diawali dengan bahasa roh, sangat mengejutkan bahwa sekarang ada sekolah bahasa roh. Dan beberapa orang mempraktekkan mengajar bahasa roh. Beberapa orang berbisik di telinga dan kemudian berbahasa roh di telinga, ikuti saya, ikuti saya, ikuti saya, dan kemudian orang itu mengikutinya. Apakah itu yang Alkitabiah? Apakah itu yang sudah terjadi dalam Alkitab? Sehingga orang-orang mempraktekkan cara-cara seperti ini. Dulu muncul yang namanya sekolah doa. Sehingga saya kadang-kala berumum kalau cuma nama yang agak-agak apa nih? Mau katakan ekstrim mungkin tidak baik. Memilih nama-nama sesuatu, nama yang agak supaya mendatangkan heboh, ya. Tetapi ketika saya mendengar ada sekolah doa, saya terus berpikir begini, susahnya itu berdoa ya, sampai harus disekolahkan. Berarti lebih sulit kita menghadap Tuhan sekarang daripada zaman Taurat. Doa pun harus disekolahi. Padahal setiap saat kita bisa berdoa dan berkata-kata kepada Tuhan. Mudah-mudahan itu hanya istilah saja, bukan mendatangkan satu pemahaman susahnya itu berdoa sampai harus masuk sekolah doa. Terlalu banyak satu istilah-istilah. Ada istilah teologis, ada istilah-istilah heboh di dunia, dipakai juga. Sepertinya kita ini perlu juga mengiklankan sesuatu yang rohani supaya orang tertarik. Ketika kami menyusun doktrin GPPS, kami juga sempat membahas tentang munculnya sekolah bahasa roh. Ini kenapa sampai bisa jadi seperti ini? Nah, saudara, padahal apa yang kita temukan dari apa yang kita baca tadi, kita kembali kepada Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Supaya kita tidak mengurangi dan tidak menambah. Kita baca lagi. Kisah 1 ayat 8, ya 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jadi sederhana. Pertama kamu akan mendapat kuasa, power, dunamis. Ini luas pemahaman ini, saudara. Kita tidak bisa mengurungnya dalam satu pengertian. Kuasa. Kenapa mereka butuh kuasa? Karena kita sudah tahu bahwa setiap orang, dalam Roma pasal 8 ayat 29 dikatakan bahwa setiap orang yang dipanggilnya dan dipilihnya sudah ditetapkan dari semula bahwa mereka akan menjadi seperti Kristus. Manusia berdosa yang dipulihkan, ditebus oleh darah Yesus, yang masih dikendalikan dengan tingkat jiwani, mengoperasikan hidup hari-hari, kemudian mau menjadi seperti Yesus, bagaimana? Makanya di dalam Roma pasal 8, di situ penuh dengan ayat-ayat yang berbicara tentang hidup oleh roh. Kenapa orang percaya begitu sudah menerima Kristus ditetapkan hidup oleh iman? Itu tidak beda dengan kata ditetapkan hidup oleh roh. Karena sebelum kita jadi orang percaya, seluruh aktivitas kehidupan kita apapun bentuknya dikendalikan oleh jiwa kita, bukan oleh roh kita. Roh kita hanya pakai bernapas. Itu sebabnya dengan sangat mudah terjebak dan jatuh di dalam dosa. Kehendak sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri, itulah yang ada di dalam jiwa kita. Hati kita sudah dipulihkan. Roh kita malah dikatakan oleh Yehezkiel sudah diganti dengan roh yang baru. Itu sebabnya iblis tidak bisa menjamah roh kita. Tetapi pikiran sendiri, ini hal jiwani kita yang menghandle semua pergerakan hidup kita. Iblis bisa terobos ketika kita memberinya celah. Kenapa kita memberinya celah? Karena itu hak asasi manusia, dia mau beri atau tidak, dia mau buka atau tidak. Karena ketika kita terima Yesus, ketika kita lahir baru, hak asasi kita tidak dicabut. Nah, saudara, ini tidak bisa kita alami dan tidak bisa kita jalani kalau tidak diawali dengan baptisan Roh Kudus. Sekalipun ada ayat yang berkata kita tempat kediaman Roh Kudus, tetapi Roh Kudus tidak otomatis menempati hidup kita. Sama, kapan Yesus masuk di dalam hati kita? Ketika kita membuka hati. Selama kita tidak membuka hati, Yesus tidak akan pernah masuk dalam hati kita. Itu menandakan bahwa hanya orang yang percaya, yang membuka hati, menerima Yesus, mengundangnya masuk dalam hatinya, ia diselamatkan. Ini juga sama. Orang Kristen bisa saja percaya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dia tidak akan pernah mengalami Roh Kudus sebagai oknum Allah, atau Roh Kudus adalah Allah sendiri yang masuk di dalam hatinya. Walaupun ada ayat berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Oh, kita tahu. Siapa bilang tidak tahu? Tapi siapa di dalam? Nah, ini saudara. Jadi itu sebabnya mengapa ada baptisan Roh Kudus, kita tahu, supaya setiap pribadi orang percaya boleh hidup dalam kuasa Roh Kudus. Sebab kalau kita tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita tak berdaya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nanti kita baca sebentar.
Kita tidak punya kemampuan. Kemampuan akal pikiran terbatas. Semua kemampuan tingkat jiwani kita terbatas. Dalam segala hal, pengetahuan kita terbatas. Tapi ketika apa yang kita baca dalam Alkitab, ketika para murid, bahkan Rasul dan para murid dan jemaat Tuhan dibaptis dengan Roh Kudus, segalanya berubah. Mereka hidup dalam kuasa Roh Kudus. Tapi tidak mungkin kita dapat hidup dalam kuasa Roh Kudus kalau Roh Kudus sebagai oknum Allah sendiri kita tidak bisa terima dan tidak memperlakukan dia sebagai oknum. Kita lebih banyak berkata Bapa kami di dalam sorga. Bukankah kita tahu ketika Yesus mengajar berdoa, ia menghadapi orang Yahudi. Kita hanya tahu berkata, kita hanya tahu mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, hai setan keluar. Tapi kita tidak pernah, bukan tidak pernah, minta maaf, jarang sekali bercakap-cakap dan memperlakukan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, bahwa dia adalah oknum Allah. Olehnya yang sangat disayangkan adalah bahwa mereka yang sudah dibaptis Roh Kudus pun ada kalanya kita temukan tidak hidup dalam kuasa Roh Kudus. Malah Roh Kudus dia sudah terima, dia sudah mengalami itu. Olehnya kita perlu memahami kebenaran firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus ini tidak bisa kita hanya identikkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara. Ada. Mujizat kita tahu, apapun bentuk yang namanya mujizat dalam Alkitab, kita tahu itu adalah karunia Roh Kudus. Yang di dalamnya ada kuasa Roh Kudus yang bekerja. Dan tujuan karunia diberikan itu apa? Tetapi saudara, kita bicara di sini kuasa. Pertama-tama adalah pribadi-pribadi kita sebagai orang percaya yang masih takluk kepada hukum jiwani harus mengalami dan berubah hidupnya berada dalam hukum rohani. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging memikirkan hal daging. Nah, sekarang kita tahu kan apa itu istilah daging. Sekarang kita kembali pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menikmati dalam hidup kita memiliki kuasa Roh Kudus mengalahkan kuasa daging? Itu saja dulu. Makanya pada kenaikan Tuhan Yesus maupun juga yang beberapa penjelasan yang lalu sudah dijelaskan. Ini. Sebab inilah ketika kita mengalami itu semua, tidak ada kesulitan untuk hal yang lainnya. Apakah kuasa daging ini sudah dikalahkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita sebab kita sudah punya Roh Kudus? Ataukah kita sudah dibaptis Roh Kudus, sudah berbahasa roh, tapi kuasanya tidak ada dan tidak nampak? Bahkan kita tidak alami dalam hidup kita. Terus pertanyaannya, apa manfaat bahasa roh? Bahasa roh itu hanya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus. Selanjutnya bahasa roh dalam bentuk tingkat karunia bahasa roh itu beda. Bahasa roh sebagai tanda orang dibaptis Roh Kudus terjadi pertama kali ketika orang dibaptis Roh Kudus.
Selanjutnya ia sudah memiliki bahasa itu untuk ia boleh berkomunikasi dengan Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari dan dimanapun ia berada, supaya ia bisa tetap menikmati kehadiran Roh Kudus secara real dalam hidupnya dan menikmati Allah di dalam hidupnya sehari-hari, dan sekaligus menikmati kuasa Allah, kuasa Roh Kudus di dalam kehidupannya. Kenapa kuasa itu bekerja? Karena Roh Kudusnya sudah diterima. Jadi ini berikut oknumnya dulu. Nah, saudara, ketika kita menjalani hidup kita, maka kuasa inilah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Lebih lanjut kita lihat, kamu akan mendapat kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kalau tidak ya tidak. Nah, jadi pengertian kata kuasa atau power atau dunamis, ledakan, ada satu kekuatan ilahi yang ada di dalam ini, meledak, eksplosif, membuat kita, roh kita selalu menyala-nyala, membuat kita hidup di dalam suatu kekuatan Allah. Itu harus kita nikmati. Selanjutnya untuk menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan memberikan karunia-karunia dalam kehidupan kita tatkala kita mulai memberitakan apa yang Tuhan suruh kita beritakan. Dalam hal ini memberitakan Injil, memberitakan akan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata begini dalam Markus, segala tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Buka Markus 16. Ayat 17. Dari ayat Markus 16 ayat 17. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dengan dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebelumnya itu Tuhan menyampaikan, sebelumnya menyampaikan ini, Tuhan menyampaikan tentang amanat agung, pergilah, beritakanlah Injil, dan tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, saudara, kenapa dia disertai? Tadi malam sudah jelaskan, mereka yang melayani ini harus dilengkapi dengan kuasa untuk memberitakan Injil yang disertai dengan tanda-tanda. Pada saat memberitakan Injil, pada saat memberitakan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus, itu pada saat mereka bergerak ber-PI. Itu juga. Tetapi kita tahu bahwa kuasa ini pertama-tama adalah untuk kehidupan sehari-hari dari orang percaya itu sendiri, supaya mereka mengalami akan kuasa Allah dalam hidupnya. Sehingga kesaksian-kesaksian yang diberikan itu disertai dengan tanda-tanda, baik yang terjadi pada orang yang diinjili, baik yang sudah terjadi dalam hidup kita. Seperti yang saya katakan, yang Tuhan suruh adalah memberitakan Injil. Memberitakan Injil sederhana, menceritakan kembali apa yang Yesus sudah lakukan atas hidup kita. Dan saya sudah ingatkan,
bukan mengajarkan ilmu keselamatan, bukan mengajarkan teologi keselamatan masuk surga, bukan. Tetapi menyaksikan apa yang Yesus sudah kerjakan dalam hidup kita. Itulah yang paling mudah memberitakan Injil. Karena kita sudah alami, sudah terjadi dalam hidup kita. Dan itulah juga yang dilakukan oleh para rasul dan para murid. Nah, baik. Kembali kepada ayat yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Maka di situ juga kita menemukan pertama akan hal ini. Yang kedua, apa yang kita temukan? Yang berikut, ini tentang kuasa. Ketika mereka sudah dibaptis Roh Kudus, saya jelaskan dulu ya, nanti baru kita baca ayat-ayatnya lebih lanjut. Mereka menjadi berani bersaksi. Nah, ini yang mengherankan, saudara. Banyaknya orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, banyaknya mereka yang sudah bisa berbahasa roh, tapi aneh, tidak punya keberanian bersaksi. Padahal apa yang terjadi? Perbedaannya apa? Rasul-rasul, murid-murid, jemaat Tuhan pada masa itu berada di bawah tekanan aniaya, tapi mereka bersaksi dengan berani hati. Yang aneh adalah begini, kita bukan hanya tidak berani, malu bersaksi. Loh, kalau kita malu karena mencuri, mungkin. Tapi ini malu bersaksi, berat berkata-kata. Ini paling gampang dilihat di kalangan sendiri. Komsel begitu tiba acara sharing, maka mulai sunyi senyap. Karena kalau sharing firman Allah yang diadakan di Komsel sangat sengit. Kenapa sengit? Karena yang dilakukan, sharing yang dilakukan sota salah, bukan sharing aplikasi, tapi sudah sharing observasi, sharing interpretasi. Jadi topik yang sudah dibahas di hari Minggu dibahas lagi di Komsel. Menurut pendapat saya, siapa yang suruh kamu memberikan pendapat? Padahal di Komsel itu adalah apa? Menyaksikan apa yang kita alami sehubungan dengan topik firman Allah itu. Kalau topik firman Tuhan itu adalah bicara tentang kejujuran, kita saksikan hidup kita, bagaimana pengalaman kita tentang jujur. Nah, inilah saudara. Terus kenapa ada yang diam 1000 bahasa? Ada yang memang malu berkata-kata karena belum saling mengenal mungkin. Tapi ada yang paling mutlak adalah ketika orang berdiam dan tidak dapat berkata-kata dan bersaksi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya, bisa mungkin besar orang itu tidak pernah mengalami dan belum mengalami apa-apa suatu pemulihan dalam hidupnya. Sebab misalnya contoh jujur, kalau saya belum pernah melakukan firman Tuhan tentang jujur, hanya 2 hal. Kalau saya mau jujur, tapi tentu karena saya tidak jujur. Kalau saya mau jujur, tentu saya akan mengaku saya orang yang tidak jujur.
Tapi tidak mungkin dia mengaku, memang dasar tidak jujur, tentu dia tidak bisa mengaku yang jujur. Tapi kalau dia memahami bahwa ini adalah aplikasi firman, kesaksian hidup, dia akan berkata, saya baru tahu sekarang, dan saya menyadari firman Tuhan memang mengharuskan itu. Tapi saya dalam hal kejujuran, terus terang saudara-saudara, dia pasti akan berkata begitu. Saya masih nol. Semua saya bohongi. Tuhan saya bohongi, manusia saya bohongi, kurang hewan yang saya tidak bohongi. Ini contoh. Tapi karena dia tidak dapat memahami itu, makanya mengalami kesulitan untuk berkata-kata. Saya jelaskan dulu, nanti kita baca sebentar ayat-ayat itu. Apa yang terjadi dengan para rasul, para murid, dan jemaat Tuhan? Sekalipun mereka berada di bawah tekanan aniaya karena iman, mereka dengan lantang dan berani berkata-kata dan menyaksikan tentang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka berani berkata-kata, itu keberanian bukan dari diri sendiri. Itulah karya daripada kuasa Roh Kudus. Nanti sebentar kita akan temukan Petrus yang menyangkal Yesus itu, berdiri dengan berani dan berkata-kata di hadapan para pemuka-pemuka agama dari seluruh dunia yang ada di Yerusalem, yang datang pada hari Pentakosta. Dilanjut lagi, kemudian ia menyampaikan kebenaran firman Tuhan di Serambi Salomo. Ketika mereka ditangkap, mereka diancam, diintimidasi, disuruh berhenti memberitakan tentang Yesus Kristus. Mereka berkata, timbanglah sendiri kepada kamu, yang mana yang lebih pantas, menurut mengikuti Allah atau mengikuti kamu. Luar biasa. Ancaman yang begitu luar biasa terhadap iman mereka. Tapi mereka menjadi pribadi yang berani. Dari mana? Dari mana? Kalau kita bicara cara manusia, tidak ada manusia yang tidak takut. Omong kosong. Ketika manusia dalam puncak sesuatu, puncak emosional, dia bisa berkata dengan lantang, dengan berani, seperti yang kita lihat di televisi. Tapi ketika sudah diserang, ketika sudah menghadap, maka di situ datang ketakutan. Berbeda ketika kuasa Roh Kudus itu bekerja. Kalau saudara membaca tentang aniaya-aniaya yang diperlakukan kepada para martir atau orang-orang yang mati syahid karena imannya kepada Kristus, saudara tahu regu tembak, regu yang dipersiapkan atau pasukan yang persiapkan untuk membunuh orang-orang ini justru bertobat karena melihat keteguhan iman mereka pada saat itu. Ini luar biasa, saudara. Bahkan mereka yang menyangkal, mereka yang harusnya disuruh menyangkal, kalau tidak menyangkal dibunuh, tapi justru dia terbalik. Melihat keteguhan iman dan keberanian mereka menghadapi aniaya sampai kepada nafas yang terakhir dengan tidak gentar. Tapi mereka yang gentar menyangkal, justru yang menyangkal yang dibunuh. Itu terjadi di luar kemampuan akal pikiran dan kemampuan kekuatan manusia, tetapi itulah karya kuasa Roh Kudus. Jadi kita tidak bisa remehkan, saudara.
Kita tidak bisa menganggap bahwa saya tidak butuh, ataupun juga kita anggap apa itu Roh Kudus. Saya memang tahu ada Roh Kudus. Kita tidak perlu menunggu Tuhan membawa kita kepada pengalaman putus asa. Ada kalanya Tuhan izinkan untuk membuat kita mengakui kita butuh Roh Kudus, kita butuh penolong. Tapi tidak usah sampai demikian. Kita tidak usah dibawa, atau Tuhan izinkan kita dibawa kepada habis akal, jalan buntu, ataupun tidak berdaya menghadapi kelakuan diri sendiri dan satu keadaan kita yang kita tahu ini akan membawa kepada kebinasaan. Barulah kita kemudian mau mengakui saya butuh penolong. Jangan. Kita butuh siapapun. Mereka bersaksi dengan berani. Mereka berubah menjadi orang-orang yang militan. Bukan militan ekstrim, bukan, yang tidak karuan, tetapi memiliki keteguhan iman yang seperti itu. Kemudian apa yang kita baca lagi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8? Kamu akan menjadi saksi bagiku. Kalau tadi sudah bahas tentang saksi, sekarang bicara soal tempat. Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saya tidak membahas nama-nama tempat ini, tapi ini menunjukkan di mana saja kita berada, bahkan sampai berada di ujung bumi sekalipun kita sendirian dan apapun, kita tetap hidup dalam kuasa Roh Kudus. Ini sangat penting. Sebab selain dimanapun kita berada, kita memberitakan apa yang Tuhan suruh kita beritakan, memberitakan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau singkatan memberitakan Injil. Tetapi dimanapun juga kita berada, kita juga hidup dalam kuasa Roh Kudus. Kenapa harus seperti ini, saudara? Sebab kalau kita tidak mengalami hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka kita tidak akan dapat mengalami apa yang kita baca di dalam kehidupan jemaat yang mula-mula. Kalau saudara contoh, dalam satu perjalanan saya jumpa dengan saudara Angki. Saya tahu dia belum terima Yesus. Dia belum percaya, belum mengerti. Saya injili sampai dia terima Yesus. Puji Tuhan, dia diselamatkan. Ya, Tuhan berkati kamu, serahkan diri, dibaptis, dan selesai. Sudah selesai. Saya berpisah dengan Angki. No problem. Saya tidak tahu apa yang terjadi lagi selanjutnya dengan dia. Dia sudah pulang di Palu, saya di Jakarta. Dia juga tidak tahu apa selanjutnya dengan saya. Saya tidak tahu mendalam, dia tidak tahu mendalam. Itu mudah, tidak ada kesulitan. Tetapi ketika saya tinggal atau satu jemaat, satu gereja, satu komsel, apalagi satu rumah, baru kita tahu ngana bondel begini dan angkiat bukan main. Dia juga kita baru tahu itu ompe orang waduh cilaka betul. Begitu saya mau memberikan bimbingan selanjutnya, mempan? Tidak. Apa yang saya bicara selanjutnya dia bisa terima? Dia bisa terima. Karena ternyata dia temukan saya tidak sesuai dengan apa yang saya, atau kualitas rohani saya dengan perkataan saya tidak sesuai.
berarti berani menyaksikan berani menyaksikan dan berani menjadi saksi. Harus seperti itu. Kalau kita menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita juga harus menjadi saksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Juru Selamatku, dan Dialah berkuasa atas hidupku. Ini. Makanya banyak orang hamba Tuhan berkata, yang paling susah diinjili adalah pembantu rumah tangga. Kenapa? Karena pembantu rumah tangga itulah yang paling tahu kelakuan tuan dan nyonyanya. Ini contoh. Jadi saudara, mereka ini bukan cuma berani berkata-kata, tapi mereka berani berkata-kata dan mempertanggungjawabkan perkataan itu. Karena sejak mereka dibaptis Roh Kudus, pemulihan total terjadi atas kehidupan Tuhan, kehidupan umat Tuhan. Termasuk orang-orang Yahudi pada saat itu, yang pertama diinjili Yerusalem, yang dari segala penjuru dunia, dan kemudian menjadi sebuah jemaat lokal, jemaat Yerusalem. Langsung kita temukan cara hidup jemaat, cara hidup jemaat. Apalagi yang kita temukan dalam Kisah 1 ayat 8. Dan terakhir yang kita temukan di situ adalah apa yang sebagai, hai orang Galilea, sebelum ayat 8. Hai orang Galilea, mengapakah engkau menatap ke langit? Adapun Yesus Kristus yang engkau lihat terangkat naik ke sorga, demikian juga engkau akan melihat Dia akan turun sebagaimana engkau lihat. Berarti baptisan Roh Kudus diberikan kepada kita untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan. Sebab tanpa baptisan Roh Kudus, kita tidak akan tertarik untuk mempersiapkan diri menanti kedatangan Tuhan, karena kita anggap ya itu masih lama kiamat, sekarang dunia tambah modern. Ini. Tetapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, melalui baptisan Roh Kudus, kita hidup dalam kuasa Roh Kudus, maka itu akan membawa hati kita penuh kerinduan untuk segera berjumpa dengan Tuhan dan siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kata siap menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berarti kita tidak main-main dalam kehidupan rohani kita. Kita tidak santai-santai. Kita serius. Kita tekun. Dan kita siap menanti kedatangan Tuhan. Ini. Oke, sekarang kita lihat pembuktiannya. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2. Mulai ayat 14. Apa perikopnya? Khotbah Petrus. Ya, mari baca. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Dan seterusnya. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9 pagi. Wah, baru pukul 9 belum boleh mabuk ya. Jadi kalau ada
suami-suami yang bangun dia cari dulu sagu WA, bilang tunggu belum jam 9. Oke. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Lanjut. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga kata hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Oke, sampai sini dulu. Seterusnya saudara baca di rumah, saya jelaskan sekarang. Setelah dia mengawali dengan pendahuluan dalam khotbahnya, maka Petrus mulai masuk kepada apa inti khotbahnya. Sederhana, ia menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Karena mereka pada saat itu memang menantikan Mesias, padahal Mesias sudah datang. Yang kedua, bahwa kamulah yang menjadi pembunuh Mesias. Itu intinya, sederhana. Tetapi tentu dijelaskan begitu rupa, karena mereka yang mendengar ini bukan orang-orang bodoh. Mereka yang mendengar ini juga adalah ahli-ahli kitab, ada di situ. Jadi dia harus jelaskan dari berawal sampai kepada kematian Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias, dan Mesias itulah yang kamu bunuh. Saudara tahu, kalau bukan kuasa Roh Kudus yang bekerja, atau Roh Kudus yang bekerja menaungi Petrus dengan kuasa, peristiwa yang lama akan terulang kembali. Saudara tahu, Petrus hanya didatangi oleh seorang pelayan yang hanya berkata, kamu juga pengikut Yesus, dan dia sok ketakutan. Apalagi kalau kita baca ini, apa isi khotbahnya begitu tajam, begitu keras, dan begitu menempelak. Kalau kita baca lebih lanjut, menusuk. Saya yakin kalau bukan karena karya Roh Kudus yang memberikan kuasa kepadanya untuk berkata-kata, habis dia saat itu dikeroyok. Orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia berkumpul di Yerusalem. Bukan cuma Yerusalem, bukan cuma orang Yahudi di Yerusalem, karena kita tahu ada dari segala penjuru dunia di sini tulis. Mereka akan marah, mereka akan tersinggung, mereka akan mengeroyok Petrus. Tetapi apa yang terjadi? Baca ayat 37. Ayat 37. Ya, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Sampai sini dulu. Jangan kasih tanda Alkitab saudara. Saya tidak tahu kenapa terjemahan baru diganti dengan sangat terharu. Terharu dengan sangat terharu berbeda dengan menusuk hati mereka. Terjemahan lain mengatakan mendengar, tidak usah terjemahan bahasa lain, terjemahan Alkitab lama saja sudah beda dengan ini. Terjemahan lama, kalau terjemahan lama menulis ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat pedih. Ini cuma terharu.
Terjemahan lain berkata, ketika mereka mendengar hal, dalam bahasa lain berkata, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tertusuk tajam. Pertanyaan sekarang, mari kita renungkan. Kenapa bisa berbeda hasilnya? Kalau ada kata-kata tajam yang menusuk kita, umumnya secara logika bukan terharu, bukan pedih, tetap marah. Tapi ketika kita tahu kita tidak berdaya untuk marah, maka kita sakit hati. Tapi apa yang dialami? Petrus bukan dikeroyok, Petrus bukan diserbu, tetapi kalimat yang dia katakan itu menusuk dalam hati orang-orang Yahudi yang mendengar saat itu. Dan hati, saya gabungkan saja semua terjemahan atau 3 terjemahan ini. Hati mereka sangat pedih. Apa itu? Kamilah pembunuh Mesias. Kamilah pembunuh Mesias. Kami orang berdosa. Kami orang berdosa. Kami pembunuh Mesias. Itu yang menusuk hati mereka. Itu yang membuat mereka sadar. Itu yang membuat mereka menyadari, karena pertobatan selalu diawali dengan kesadaran. Kemudian mereka bertanya, jadi apa yang harus kami perbuat? Ya, mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Inilah orang yang berkata-kata, inilah Petrus yang berkata-kata di bawah urapan Roh Kudus yang penuh kuasa itu. Ini tidak didapatkan dimanapun. Hanya ketika Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan dapat kuasa. Kami punya ketua sinode yang sudah almarhum. Kalau berkhotbah, bahasa Indonesianya tidak bagus, kocar-kacir. Ya, karena memang dia orang totok. Tapi saudara, hanya berkata dengan sangat sederhana, dengan kalimat-kalimat paling bahasa Indonesia yang paling rendah, tapi penuh dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang membuat orang tersungkur, menembus sampai ke dalam hati. Saya masih ingat ada seorang guru kami, seorang ibu. Sesudah dia selesai berkhotbah, dia main akordeon. Dan sambil main, sambil dia menyanyi. Ketika ia sudah menyanyi dan sudah mulai memainkan akordeon ini, hadirat Allah turun melawat setiap orang, dan mereka dijamah oleh Tuhan. Bukan STH, apalagi MTH atau doktor, bukan. Kita juga menemukan murid-murid ini orang-orang sederhana. Ini yang tidak ada dan tidak bisa disekolahkan. Dan inilah yang terjadi pada Petrus. Kita butuh kuasa Roh Kudus, tapi itu hanya bisa terjadi ketika Roh Kudus turun atas kita. Jadi berarti Roh Kudusnya kita lebih butuh daripada kuasanya. Karena ketika Roh Kudus ada pada kita, kuasa itu ada. Tapi kuasa bukan untuk hanya diperagakan, tapi kuasa itu kita alami dulu dalam kehidupan pribadi kita. Karena kuasa untuk pembentukan karakter diri kita menjadi seperti Yesus, itulah tujuan Allah memberikan penolong bagi kita,
Kemudian kita berdiri dilengkapi dengan karunia-karunia di dalam pelayanan untuk membuat orang tersungkur, atau merendahkan diri, atau menyerahkan diri. Hati mereka menjadi pedih, dan mereka berkata, apa yang harus kami perbuat? Seharusnya yang terjadi, Petrus, stop menghadapi mulut, stop, berhenti, turun kamu, ya kan? Seharusnya itu yang terjadi. Serbu Petrus, tapi tidak. Semua diam, semua mendengar, semua hatinya tertusuk, dan mereka meresponi dengan satu kesadaran. Karena apa yang Petrus sampaikan, coba katakan kamu pembunuh, bukan tidak diserbu. Ini tuduhan. Tapi mereka justru meresponi, apa yang harus kami perbuat? Kalau boleh dikatakan kalimat ini, apa yang harus kami perbuat? Karena kami adalah orang-orang berdosa, pembunuh Mesias. Hidup di akhir zaman ini kita butuh kekuatan Allah bekerja dalam hidup kita. Ada banyak orang yang tidak memahami akan hal ini. Itu sebabnya menghadapi banyak masalah, dia masih pergi ke dukun dan lain sebagainya. Yang lain pergi ke dukun minta ilmu pengasih, supaya kalau saya menghadap orang si A si B, dia jatuh kasihan sama saya. Supaya kalau saya menagih, hatinya tergerak, dia mesti bayar. Nggak usah. Kita butuh Roh Kudus. Karena begitu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan beroleh kuasa, dunamis, satu ledakan kuasa Allah, kuasa ilahi. Ini sudah. Apa yang terjadi lebih lanjut? Yang terjadi lebih lanjut, kata Petrus, ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, baca, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Ini satu paket. Kenapa harus dimasukkan Roh Kudus di situ? Bukan cukup dibaptis air. Kemudian Petrus menjelaskan lebih lanjut, 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lagi, yang lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan nasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Apa hasilnya? Ini perlu, sudah. Ketika Roh Kudus bekerja dan kuasanya dinyatakan, kita berbicara berapa kalimat pun ada urapan. Ini. Kadang-kala kita habis kata-kata untuk menasihati seseorang, memimpin seseorang. Kenapa? Karena kata-kata kita tidak ada urapan. Sedangkan kita hadapi adalah orang yang bebal. Kita butuh. Ini bukan hal yang mengada-ngada, atau kita anggap, oh ini hal-hal yang terlalu mistik. Bukan. Kita butuh.
Itu sebabnya kita perlu hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Nanti saat-saat berikut kita akan belajar lebih lanjut bagaimana peranannya dalam hidup kita dan bagaimana kita bekerja sama. Sebab saya kasih contoh saja. Kalau kita mau kata-kata kita seperti Petrus yang diurapi dengan luar biasa, dengan kuasa membuat orang-orang Yahudi yang bebal itu, kemudian pun juga yang pembunuh Mesias itu kemudian bertobat. Tapi kalau kita punya mulut dipakai untuk berdusta, mana bisa Roh Kudus bahasa roh dikomplet jadi satu. Sebentar keluar bahasa roh, sebentar keluar dusta. Sebentar keluar bahasa roh, sebentar keluar itu bahasa kotor. Tidak mungkin, saudara. Ketika Petrus berkata seperti ini, dan ketika jemaat berkata dan Petrus menjelaskan, apa hasilnya? 41. Iya, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mari kita renungkan. Satu orang saja dimenangkan begitu susah. Apalagi orang Yahudi, apalagi pembunuh Mesias. Tapi saat itu 3.000 orang menyerahkan diri mereka. Setelah mereka menerima Kristus, menyadari diri sebagai orang berdosa, bertobat, menerima Kristus, mereka menyerahkan diri dibaptis. 3.000. Inilah perkataan yang penuh kuasa. Kalau sekarang beda. Kenapa kurang orang datang? Ya itu tergantung publikasi. So jalan publikasi. Nah tidak heran kalau kita ke kota-kota besar, kita melihat itu poster di depan halaman gereja. Mungkin selebar gedung ini, punya dinding mimbar ini. Di situ ada foto artis tamu yang menyanyi di dalam kebaktian. Saya kadang-kadang pikir, kenapa artis sudah menggeser kehadiran Tuhan Yesus? Performance minggu ini adalah artis ini. Aduh. Sehingga gereja sekarang berubah menjadi entertainment rohani. Dan saya jadi aneh, tidak pernah dalam satu kebaktian tidak ada artis. Aneh. Itulah daya tarik cara untuk menghadirkan orang. Beda. Orang dulu datang karena kuasa Allah, bukan karena artis A, artis B. Bagaimana kalau saudara izinkan kami memasang foto saudara poster besar di jalan? Karena sekarang sudah gampang pasang baliho. Kenapa mesti nanti artis kah? Pilih saja salah satu di sini yang diurapi kempasan di sana. Ya itulah ilmu marketing. Memang benar. Itu sebabnya juga mengelola gereja juga sudah mulai diajarkan sesuai dengan cara bagaimana mengelola perusahaan, manajemen, bisnis dipakai di dalam gereja. Antara lain ada dana khusus yang dipersiapkan untuk promosi. Karena memang begitu. Setiap perusahaan sekian persen adalah untuk promosi produk. Produknya adalah Injil. Dan kemudian gereja membaca market. Di mana market yang cocok ini? Oh di sana. Berdiri di sana. Begitu di sana tidak bisa mampu bayar gedung, tutup. Ya, kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Saya sebelum baca ayat berikutnya, apa perikopnya di situ? Cara
hidup jemaat yang pertama. Kenapa kita mencantumkan seperti ini? Karena itulah untuk menjelaskan bahwa pribadi-pribadi yang telah menerima lawatan Allah mulai baptisan Roh Kudus, untuk mereka boleh hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Dan itulah cara hidup jemaat mula-mula, itulah cara hidup, gaya hidup daripada orang percaya yang hidup oleh kuasa Roh Kudus. Baik, kita baca tidak apa-apa. Ada lagi di pasal 4, tapi pasal 4 tidak usah, hampir sama. Ayat 42. Ya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bagaimana dengan saudara yang sudah dibaptis Roh Kudus? Apakah api itu masih seperti ini? Aduh, kalau kebaktian minggu boleh, tapi kalau mau pemuridan, belajar Alkitab, sudahlah. Yang penting kita masuk surga. Masih hidup di dunia ya, belum masuk surga. Mereka bertekun. Tahu tekun? Tekun bukan cuma rajin. Rajin itu masih tergantung sikon. Tapi tekun itu konsisten. Nah, sekarang kita mau tanya, mereka yang sudah baptis Roh Kudus masih baca Alkitab tiap hari? Sudah berhenti kenapa? 4 kali tamat kita baca. Jadi maksudnya kalau sudah tamat tidak usah lagi baca. Oh begitu. Bagaimana dengan persekutuan doa kita? Aduh, kalau doa sekali-sekali boleh. Tapi kalau mau doa subuh tiap hari, susah bangun subuh sekarang. Beda dengan dulu. Iya. Dulu tidak bisa lama-lama tidur karena panas, tidak ada AC. Dan begitu ada AC, sadap. Tarik ulang selimut, naik sampai di kepala. Gimana coy? Ni hao ma? Hao? Cam mei chu. Iya. Begitu kira-kira. Bukan lagi kira-kira, dia bilang sebetul. Jadi tidak heran di gereja sisa gembala atau dengan segelintir orang. Kemudian mereka berkata, orang yang suka berdoa itu orang yang tidak kerja, yang nganggur, orang-orang susah saja itu. Kita orang susah senang, jadi saya tidak berdoa. Jangan takabur. Kalau sampai begitu pendapat, tunggu-tunggulah kesusahan melimpah. Ya kan? Itu sama dengan kita mengundang kesusahan supaya nanti susah baru berdoa. Jangan. Justru harusnya lebih lancar. Dulu kita mau datang susah, tidak ada kendaraan. Sekarang 5 kendaraan jejer di rumah. Tidak tahu mau pakai ganti-ganti juga. Hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain. Toh juga yang lain cuma diparkir sampai rusak. Nah, apalagi doa semalaman. Aduh, itu waktu untuk tidur bukan untuk berdoa. Komsel ini punya minggu ini, Jumat ini giliran daripada komsel ini. So dipasang lagi DP nama. Yang datang DP anggota, DP koordinator tidak datang. Lebih parah. Ada lagi koordinator seorang diri, anggota disimpan. Kenapa? Dorang tidak mau hari Jumat itu kan hari kerja. Ya. Jadi mari kita Pak. Terus apa gunanya baptisan Roh Kudus itu? Cuma untuk pameran, untuk kita hanya untuk berbahasa roh dia. Loh, bahasa roh itu diberikan pada kita untuk menolong kita lebih mudah berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Tetapi kita diberikan itu supaya roh kita menyala-nyala terus, selalu eksis.
Ini murid-murid, ini para rasul. Awalnya mereka semua adalah orang yang lemah. Tapi sesuatu terjadi ketika mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Bukan hanya Petrus yang berkhotbah, tapi semua murid dengan berani sekalipun bawa tekanan aniaya oleh karena iman mereka, mereka tetap memberitakan Injil. Terus bagaimana dengan pelayanan? Ya nanti kita orang tunggu saja kalau ada acara ulang tahun kita rame-rame di situ karena itu wah ikut. Jangan pelayanannya ikut rame. Nggak bisa, saudara. Seumur hidup kita sampai kita dipanggil Tuhan, kita tetap tekun dan setia dalam pelayanan. Dan Paulus berkata, terlebih ketika aku tidak hadir. Artinya ada tanggung jawab pribadi kita masing-masing ketika kita dipercayakan. Di dunia saja susah cari kerja. Hah? Susahnya cari kerja di dunia ini. Terus kalau Tuhan yang mempekerjakan kita, bukankah itu sangat terhormat? Kerja di mana? Oh, kerja di ladangnya Tuhan. Di mana DP tampak? Nah ini. Kerja di mana? Kerja di kebunnya Pak Menteri. Oh, ada di mana? Di puncak Bogor sana. Mari kita rasa ini kan. Kerja di mana? Instansi. Kita kesetunjuk lagi instansi yang hebat. Kerja di mana? Di bank. Bank mana? Bank yang peku-peku. Bank yang terkenal. Hebat kan? Terus kenapa kita rasa hina melayani Tuhan? Dan kita tahu kalau kita kerja untuk dunia, takut sekali terlambat. Takut sekali salah. Tapi kalau kita kerja untuk Tuhan, ya pokoknya kita sudah lakukan. Nah ini yang bahaya. Kita kerja bagi dunia yang satu saat juga kita akan tinggalkan dan dia tinggalkan kita. Tapi kita kerja untuk Tuhan, melayani Tuhan, kita lakukan seadanya. Nggak bisa. Terus di mana semua itu bahasa, di mana semua itu manfaat bahasa roh yang tidak ada tanda-tanda mengubah diri kita. Nah, inilah yang membuat yang lain kemudian menjadi hakim. Katanya sudah bahasa roh. Nah, ini yang membuat orang lain jadi tidak tertarik. Sesuatu harus terjadi dulu dalam diri kita. Sama dengan ini. Hidup jemaat. Tahu hasilnya apa? 47. Kisah 2 ayat 47. Kisah 2 ayat 47. Sudah dapat? Baca. 2, 3. Apa yang kita baca di situ hasilnya? Cara hidup jemaat menghasilkan mereka semua disenangi oleh semua orang. Ini baru bisa berhasil. Itu PI. Kenapa? Karena ketika kita memberitakan tentang Kristus dan menyaksikan tentang Kristus, itu terjalin dengan sendirinya secara alamiah terjalin relationship. Tapi ketika orang tahu siapa kita dan ia tidak menyenangi kita, kalimat yang sering saya katakan, ketika pemberita ditolak, isi berita pasti ditolak. Mari saudara, pemulihan harus terjadi dulu pada diri kita masing-masing. Ini tujuan utama Roh Kudus diberikan kepada kita, supaya kita bisa bertugas memberitakan siapa Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan Dia telah menjadi Tuhan dan Juru Selamatku lebih dulu, dan aku sudah mengalaminya. Maka mudah kita sampaikan.
Jadi ketika ada doa baptisan Roh Kudus yang dituntun pada kita setiap